Jadi kita sekarang ketemu dengan ada Itok Boru Banjarnahor yang punya Pahopu par kampung par Sipinggap Pasu yang lengkap masih pariknya. Dulu juga saya udah pernah masuk situ, tapi ini mau masuk lagi dan sekarang rumah lagi didirikan. Kenapa nggak rumah adat dibikin? Rencana ini sebagai rumah singgah supaya layak nanti ditempati perantau. Rencana mau bikin rumah-rumah adat di bawah ini nih. Nah, seperti model homestay itu, itu rencana. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Jadi saran saya, pariknya itu tetap dirawat dan kalau bisa diperbaiki, diratakan lagi balik. Kalau bisa gerbangnya tetap dibikin ada pariknya. Telepon kami sama Ito Kalimantan, bikin gerbangnya pakai gapura bikin, tapi dari besi. Itu rencana itu. Jangan. Jadi tetap batu ditingkatkan. Iya, supaya sejarahnya jangan hilang. Oke, aku udah paham. Jadi gapuranya itu nanti dibikin tiang seperti tiang cor, tapi nampak batu-batu besar begitu. Batunya yang penting ditonjolkan. Oke. Jangan besinya, jangan semen. Kalau dia hanya memperkuat boleh aja di belakang atau apa. Gerbang kami masuk dulu bukan ini. Ini kan di sebelah sana kan? Iya. Udah kuliah itu. Jadi karena rutenya batu nggak bisa nanti masuk mobil perantau. Iya. Maka kami ambil langkah dari sini untuk masuk. Iya. Itu tetap kami awetkan itu. Itu ada masih gerbangnya, penyanggah gerbangnya dari batu. Iya. Dulu batu yang dimasukkan ke situ. Iya, jadi sudah berhilangan. Iya. Waduh, sayang kali. Iya. Kalau bisa dilestarikan itu batu-batu yang punya nilai sejarah di situ, apalagi itu sejarahnya. Iya, makanya. Jangan dirusak. Aku paling tersentuh hatiku melihat kampung. Kenapa ini nanti bisa jadi objek wisata yang bisa dikunjungin orang. Inilah rencana itu mau dibikin rumah seperti model rumah adat. Oh, di sini ya, di sini ya, dekat Kelapa ini. Namun rumah yang kami bangun inilah rumah tempat kelahiran kami. Waktu kecil kami semua lahir di sini. Kami ada 8 anak bapakku itu. Kami semua lahir di sini. Iya. Oke, jadi sedikit tentang yang di atas apa itu tahu tadi, ceritakan uang coba. Itu yang di atas itu kami bilang waktu kecil kami itu letter A. Tapi kata Opung itu kampung asal usul kampung Opung kami yang dari atas. Di situnya opung kami yang paling atas, entah tingkat yang keberapa, nggak tahu aku, cuman hutan opung tadi Nina. Jadi kan letter A ini doko kami sudah ada perhutaman doko letter A. Itu letter A. Iya, tapi kalau kata opung itu pemukiman opung kami yang tingkat yang paling atas, yang terdahulu. Jadi ini yang pemukiman lama ya, nenek. Opung Sianggijang. Opung Sianggijang artinya leluhur yang dari atas. Iya. Ya, jadi mungkin di sini pinoparnya atau turunannya lah ini semua daerah. Ini terutama Banjar. Sampai ke Onalogu. Onalogu itu semua. Oh, sampai Onalogu. Marbuntoruan lah itu. Marbuntoruan. Terutama yang bermarga Banjarnahor, Homban Solotan. Homban Solotan. Iya, Homban Solotan. Jadi kalau Banjarnahor yang Homban Julu, dia ke atas sana. Lewat Tombak Sulu-Sulu bukan? Iya. Batu Dinding. Batu Dinding. Marbutonga-tonga ke atas lah. Iya. Jadi yang ke Homban Solotan tong Solotan Magwarni Hutaon. Iya, Solotan ini ya. Iya, Solotan Magwarni Lua Tobuti. Tong Sipinggap Pasu Sosor Tangga. Ay Solotan do Gwarni Alana. Ado mison siano do magbuat hamina julu. Oh, ada sumber mata air di situ dulu. Itu air minum kami. Air minum ya. Iya. Nah, terus lanjut yang cerita yang di atas itu apa yang itu lihat, yang bisa itu ceritakan yang itu lihat waktu di atas. Di atas itu ternyata ada miripnya yang di atas itu dengan kampung kami ini. Iya. Oh, jadi dia tetap ada pariknya ini? Iya, ada pariknya itu di atas. Itu belum pernah ke atas. Inilah mau pergi. Jadi bisa nanti kita tengok dulu ini kan, latarnya itu bertingkat ini, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, seperti itulah. Hampir sama luasnya. Hampir sama. Oh, bah. Cuman yang itu pariknya sade tu dulu ki. Oke, pariknya sade tu dulu ya. Inilah batu yang ditingkatkan. Dia di sade tu dulu ki. Dulu nih. Kalau kampung opungku yang ini batunya dia tidak sade, tapi dia sudah berdiri sendiri. Iya, tapi kan
setelah ada parit kan tetap ada tanah yang didatarkan di situ ya. Di mana? Di atas itu. Adanya datarnya. Di atas sana? Iya. Di atas yang itulah. Iya. Oh, jadi disitulah rumahnya dibikin ya. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Iya. Karena ini dulu ada kami bilang ini polak bagas, polak gijang. Polak gijang. Polak bagas. Yang ini yang bawah pinggang pasu ini. Yang yang paling atas polak gijang. Polak gijang. Jadi di sana polak gijang nah sade tu dulu ki buti. Oh, miring ya. Rata dia ke tanah itu kerobean itu. Iya, kerobean. Kalau yang ini dia sudah seperti tembok berdiri sendiri. Yang mana? Dia. Yang ini. Oh gitu. Tidak sade ke tanah itu. Oh. Dia begini dia. Oh, jadi di batu. Batu ini. Batu ini dia bisa tengok itu luar biasa itu. Opung kita zaman dulu itu. Oke. Batu segede-gede gini bisa berdiri dan kokoh. Kita bisa naik ke atas. Oke. Nah, jalannya itu dari mana nanti kami ini? Kalau jalannya ke Lekar A dari sini. Yang ini jalan ini. Dari sana pun bisa, cuman yang dirintis dari sini. Oh, yang dari sini ya. Yang sudah dirintis pemerintah kayaknya dari sini. Cuman jalan ini zaman dulu bisa dari sini, bisa dari sana. Adanya itu jalan itu. Kami dari sini lah. Dari sinilah yang sudah dibuka, udah bersih itu. Iya, kami nanti coba singkat di pinggang pasu juga lagi nanti melihat. Iya, lihatlah bukti kalau toh itu latarnya itu aku pun luar biasa opung ini. Di atas itu ya itu. Macam mana nyusun batu itu ya kalau yang sebesar batu. Disusun jadi tembok begitu kan? Iya, dan kuat, kokoh. Kuat. Nah. Bisa kita duduk di atasnya. Luar biasa memang. Jadi batunya hampir sebesar ini lah. Segitu pas sama. Nanti itu foto dan bandingkan dengan ini. Pas sekali susunannya pun seperti ini juga. Iya. Dan itu tidak dibuat-buat itu. Memang begitulah seninya opung kami itu. Iya. Aku tidak sempat lagi menyusun-nyusun itu. Sudah pada sekolahnya setara bapakku kan. Guru SMP ininya dulu bapakku. Oh. Pindahlah kami ke Sibolga. Supaya sekolah anakku ini nanti katanya. Waktu kami masih SD di sini sampai SMP belum ada SMA. Dibawalah kami ke Sibolga supaya bisa sekolah SMA tidak pakai endekos. Itu prinsip bapak. Ya, jadi seperti ada jalur jalannya juga ke atas ya. Iya. Oh, mantap lah. Kalau zaman sekarang kan dibikin benteng, tembok. Iya. Ternyata zaman dulu batu dibikin opung itu ke kanan. Oke. Baik, kita berdua dengan Tobing di sini Parbakara, kita mau mengeksplor namanya piramid Toba yang lagi viral itu, yang sebenarnya ya kita lihatlah di sana apakah sebenarnya itu. Oke, jadi kita mulai perjalanan. Jadi kita memulai jalan ini, namanya lokasi ini Solotan ya, Solotan. Jadi ada di sini juga sebelah kanan ini bekas perkampungan juga, Pinggan Pasu namanya, Pinggan Pasu. Nah, ini lihat temboknya masih komplit dengan pariknya ya, sebelah kiri ini. Nah, oke, jadi Ras tato karena Parguguan. Nah, ini kita lewati huta Parguguan, kita mau naik ke atas. Itu jalan kan? Oke, lete. Nah, ini kita jalan terus. Jadi jalan setapaknya sudah ada dari zaman dulu. Jadi jalan setapak ini sudah komplit, memang sudah dibuat ada pariknya, semacam tembok kiri kanan. Nah, inilah dia jalannya, ini ada tembok kiri dan kanan, dan sepanjang jalan ini memang sudah ada jalannya. Coba kita lihat. Jadi bagaimana leluhur atau nenek moyang kampung di sini membuat jalan ini dengan rapinya, ada jalannya seperti ini.
Oke. Nah, ini juga ada makam, mungkin makam yang masih era agama Kristen belum masuk ya di tempat ini belum ada salibnya. Oke, nah inilah jalannya, terus kita ikuti sesuai jalur zaman dulu. Lembah ini dulu masih tergenang oleh air ya, air masih sampai ke kawasan persawahan yang sekarang. Jadi mereka membuat perkampungan di tebing-tebing ya, di tebing ini supaya jangan kena air ya. Nah, jadi itu alasannya mereka membangun kampung di atas tebing atau di dinding ya, kalau istilah Bataknya robean, tepi jurang. Ya, ini jalan yang sudah ada dari sejak dahulu kala, sejak kampung itu ada dibuat. Lumayan terjal ya. Jadi jalan ini lumayan curam ya, lihat sana agak curam, perlu stamina untuk naik kemari. Ya, jadi sepanjang jalan ini banyak pohon ingul ya, itu pohon ingul, dan juga kebun coklat, kakao ya. Lihat tembok ini ya, ini tembok dari zaman dulu, dan tangga yang dibuat dari zaman dulu. Wah, ini ada di sini losung ya. Nah, ini pertanda bahwa mereka pernah hidup atau tinggal di sini
ya, karena losung itu untuk menumbuk padi menjadi beras dan membuat tepung untuk keperluan membuat itak ya dan sebagainya. Ya, jadi kelihatan tempat ini sudah ada yang datar, berarti mereka dulu membuat parik ya, tembok di samping dinding, lalu mereka membuat datarannya supaya bisa ditinggali atau bikin rumah di sini. Ya, nah ini juga ada sepertinya jejak ya, jejak buatan manusia ya. Apakah ini alat penumbuk ya ke sini? Nah ya, ini sepertinya ini connect kemari. Nah, connect kemari karena ada ini bentukan ya, bentukan lekukan di sini yang dibuat persis juga seperti ini. Ada lekukan untuk menempatkan apakah kayu yang connect ke batu yang ini. Nah, apakah dulu di sana ada losung untuk sebagai tuas ya, tuas untuk menumbuk tepungnya. Nah, ini kita lihat ada, dan ini juga, wah ini juga ada, atau bisa jadi ini bagian dari pagar karena iya nyambung itu seluruhnya, sepertinya nyambung. Oh, sepertinya saya sudah dapat gambaran, udah dapat gambaran ya. Itu segaris ya, segaris berarti di atasnya itu ada broti, kemudian itu segaris ke sana, itu ke sini segaris, dan ini berarti ini dulu pondasi rumah ya. Lai setuju? Pondasi rumah ya, ini pondasi rumah. Jadi sini ada rumah dulu. Nah, karena ada bekas apa namanya di sini, bekas penempatan ya, pasak atau landasan daripada rumah ya. Itu ke sana, ini ke sana ya, yang itu ke sana, ini ke sana, dan ini ke sini. Jadi tiang, lalu di atasnya ini saya pastikan ada rumah ya, ada rumah di atas ini ya. Cuman usia kayu kan hanya terbatas puluhan tahun ya, ratus barangkali juga, dan akan lapuk. Nah, ini jelas landasan rumah. Ini bekas perkampungan. Jadi ini masih di tingkat paling bawah ya. Jadi bawah ini ada parik, ini setinggi sekitar 2,5 meter parik dari bawah ke atas ini. Nah, oke, baik, kita lanjut perjalanan kita. Light towing ya. Jadi ini jejak-jejak kampung dan kehidupan ini jelas di sini ada. Ini juga ada bekas landasan atau bekas tapak rumah. Nah, ini yang kita harus cari nih. Apakah dari ujung sana? Hah? Ujung kiri sana? Jadi kita lanjut dari sisi kiri ya. Sepertinya apakah ini jalannya? Coba. Karena di sini udah perkampungan pertama ada. Coba kita masuk dari sisi kiri.
Ya, jadi mereka bertanam di terasering yang sangat curam dan harus menyusun batu ini ya, untuk mereka bisa mendapatkan sedikit dataran ya, agar mereka bisa bercocok tanam. Ya, kayaknya nggak ada ya. Ya, losung ini kita lewati untuk menuju ke atas ya. Ya, kanan. Oke. Oh. Ya, ini dia. Kanan lain. Inilah. Hah? Kanan lain. Kanan ada sana. Dua, ini ada bekas. Oh, oke. Ya, terus naik. Ya. Oke. Ya. Sepertinya dari sini. Ini enggak apa? Kalau lu terjal ya. Pohon ini lah ya. Curam. Kayaknya ini dia jalur lamanya ya. Ini karena ini Pak bilang dia tidaknya kan. Iya. Oke. Jadi sepertinya ini dinding ya, parik ya. Ya, dindingnya nih. Jadi ini batas tembok, dan di dalam inilah perkampungan dan areal bertani. Karena susunan batunya dibuat ya, mirip suku Aztec di Meksiko ya, yang menyusun rumahnya di gunung ya, dengan terasering. Cukup terjal. Ya, bisa kita lihat ya, ini hunian zaman dulu seperti ini ratusan tahun lalu, ketika itu sekarang permukaan air danau dulu mencapai tempat ini ya. Ini dulu masih tergenang oleh danau ya, air danau. Jadi mereka tinggal di atas ini untuk lebih aman ya. Ya, karena memang lembah sekarang ya, lembah Bakara ini dulu ini dasar danau ya, dan juga
akhirnya makin dangkal ya, karena Sungai Silang juga membawa material sedimen yang akhirnya membuat makin cepat dia dangkal dan menjadi daratan. Nah, ini masih kita terus ke atas. Ini masih tahap bawah ya. Ini kalau orang Batak bilang rais ya, sangat terjal ya. Barangkali ini lebih dari 45 derajat ya, sangat rais Robean ini ya. Kita sudah sampai ke teras pertama sepertinya nih ya, walaupun di sana tadi ada paling bawah ya, teras terbawah yang masih ditumbuhi pohon. Nah, ini sekarang terbuka ya, mungkinlah ini yang disebut teras awal yang membentuk dasar yang kelihatan seperti piramid huruf A ya. Nah, inilah dasarnya huruf A itu. Nah, jadi di teras bawah ini kita langsung ketemu dua losung. Ini jelas losung ya, ini losung yang di dataran ini, dan ini tidak ya, sepertinya enggak ya, kan ya. Nah, ini satu lagi losung ya, losung kedua di dataran ini ya. Jadi yang pasti ini jelas hunian manusia yang dibuat di tebing ya. Bisa tebing ini ya, yang awalnya ini mungkin ya secara geologi adalah triangular facet ya, bentukan segitiga yang terbentuk akibat erosi ya, menjadi dia membentuk segitiga, gundukan segitiga ya. Jadi mungkin nenek moyang dulu melihat ini bisa dijadikan tempat tinggal ya. Oke, bisa kita lanjut ke sisi kanan untuk melihat ya. Ini juga ada sepertinya batu-batu yang didatarkan ya, ceper. Mungkin apakah untuk menumbuk sesuatu di situ atau mengolah sesuatu ya. Ya, jelas ini teras, berupa teras-teras perkampungan. Yang dibuat oleh manusia. Nah, kebetulan bentuknya segitiga yang kalau dari jauh terlihat seperti piramid ya, tapi ini menempel langsung ke dinding tebing di sini ya, yang sangat terjal ya. Oke, jadi ini ada semacam gundukan batu atau parik yang kelihatan agak tinggi dan terlihat ada semacam lubang di sini. Harbangan gitu loh. Nah, jadi ada lubang. Nah, ini jelas harbangan ya, yang ketembus ke sebelah sana ya. Jadi ini lebih kurang tebalnya 2 meter lebih ya, 2 meteran ada ini.
Jadi harbangan yang sudah sepertinya tertimbun. Ya, jadi mungkin dari sebelah sana ada akses jalan. Nah, biasanya begitu. Jadi akses jalannya sebelah kanan. Kayaknya kita jalan dari sini lebih bagus. Hah? Bisa juga lah. Bisa? Tapi di tengah nanti? Iya, tengah. Dari situ kita masuk. Nah, sepertinya ini akses jalannya. Iya. Nah, berarti itu di bawah itu ya, sebenarnya itu ada akses jalan ya ke sini dan masuk ke harbangannya nih. Ya, harbangannya nih, masuk pintunya ini. Jadi ketebalannya ini sekitar 2-3 meter ini. Oke, coba kita lanjut lagi explore piramid Toba yang disebut piramid Toba. Ya, jadi kita menjalani atas pariknya atau atas benteng. Nah, yang seharusnya di sana ada akses jalan dari luar sampai ke atas. Nah, karena ini sebagian sudah runtuh, jadi tidak utuh lagi nih apanya, temboknya seperti ini ya. Sudah barangkali ini dulu di sana menahan itu. Ini sepertinya sudah runtuh, oke, oleh erosi atau oleh babi hutan. Nah, jadi kita sekarang bisa melihat lembah Bakara lebih luas di sana ya. Ya, jadi ini kita coba explore lagi lebih atas. Jadi ini sepertinya kita sudah di bagian pertengahan. Ya, cukup ekstrim ya. Robeannya ini, robean atau tebing ya, atau jurang ya. Kalau orang Batak bilang rais ya, rais itu terjal. Ya, bagaimana, Lae? Masih aman? Ya, anggap olahraga ya. Pewaris di sini bisa kreatif membuat tempat ini menjadi tempat hiking ya, trekking. Dibuat jalurnya sambil melihat sejarah perkampungan yang ada di sini. Ya, mungkin storytellingnya perlu dilengkapi dengan temuan-temuan situs yang ada di sini agar orang datang mendapat informasi yang jelas. Ya, ini sangat keren. Saya kira perlu dinas-dinas terkait ya membuat ini lestari, karena ini sesuatu yang tidak bisa dibuat kembali ya. Peninggalan nenek moyang ini tidak bisa dibuat kembali, minimal dilestarikan. Nah, kalau untuk biaya perawatannya dengan adanya karcis atau tiket masuk untuk kebersihan dan perawatannya, saya kira orang tidak keberatan kalau memang tempat ini menarik dengan banyaknya di sini informasi atau storytelling tentang hunian ini ya, hunian zaman dulu. Kalau bisa juga dibangun satu replika rumah Batak di sini ya, mungkin 2 sopo dan 1 rumah adat. Ini sudah sangat menarik untuk dikunjungi ya. Oke, jadi kita sepertinya masih di pertengahan, masih kita lanjut ke bagian atas sana untuk
melihat ya apa saja yang ada di atas. Oke, baik, tobing. Ya, dan mungkin untuk memudahkan jalan bisa ditanam pohon seperti ini untuk pegangan dan dibuat tali ya, jadi orang bisa lebih aman untuk mendaki tempat ini ya. Bisa Anda lihat lembah Bakara di sana ya, lembah luar biasa indahnya dari sini. Ayo kita jalan lagi. Ini sepertinya udah ada jalan rintisan. Oke. Oke, kita jalan terus. Oke, kita sekarang sampai di hampir atas ya. Nah, kita temukan di sini banyak ya, banyak losung ya. Nah, sini bahkan ada 4 losung. Sana satu lagi ya. Nah, apakah dengan banyaknya losung ini mungkin di sini tempat menyiapkan makanan di kampung ini ya? Mereka di sini dipusatkan karena terdapat 4 losung di sini, jadi bisa dikata ini pusat makanan, tempat makanan ya. Dan nah, ini ada unik juga, ada bentukan segitiga di atas losung ini ya. Apakah ini bagian daripada tempat ritual upacara ya? Bisa jadi ya, cuman kita belum tahu kiblatnya arah mana ya, karena kalau yang ini mengarah ke arah Lintong ya sepertinya. Nah, karena ini ada juga apa di sini semacam relief ya, ada relief di sini bentukan tapi ya agak kurang jelas ya reliefnya. Jadi barangkali ini tempat penyiapan upacara ya, ritual Batak zaman dulu. Makanya di sini ada sampai 3-4 losung untuk penyiapan makanan. Biasanya ada itak gurgur, ada nani hopingan ya. Nani hopingan itu yang warna kuning ya, seperti getuk
dia dicampur kunyit. Nah, di sini penyiapannya, di sini makanan ya, sajian istilahnya. Nah, ini sepertinya ada kiblatnya, arahnya ya, apakah ke arah Danau Toba sana ya, ke arah yang memungkinkan ke arah sana adalah arah ke arah Balige ya, Dolok Tolong. Apakah kiblat Dolok Tolong? Kita perlu kajian lebih dalam, karena kiblat Batak itu ada beberapa gunung ya, ada Pusut Buhit ya, terutama untuk kawasan Samosir dan Batak umumnya, dan ada kiblat di Toba yaitu Dolok Tolong ya. Dolok Tolong juga merupakan satu kiblat, dan satu lagi Dolok Simanuk-Manuk ya, itu 3 tempat sakral di Toba ya. Dolok Simanuk-Manuk di Lumbanjulu. Nah, ya, jadi perlu kajian lebih dalam lagi, juga informasi dari para tetua-tetua di kampung ini ya. Ini kita lihat sepertinya ujung huruf A ya. Yang ini kita berdiri ini sepertinya garis tengah A ya, garis tengah A nya sana puncak A sepertinya. Tapi coba kita lihat apakah ada di sini juga tinggalan yang masih bisa dilihat ya. Ya, oke. Nah, sepertinya ini akses ya, ada akses masuk karena ada bentukan ini akses masuk ke sini ya. Nah, ini ada sepertinya satu sumur ya. Ini ada sumur, mungkin mereka mengambil air dulunya di sini ya. Ini ada sumur ya, jadi dalam kehidupan ya tentu perlu air. Nah, mungkin harus ke danau sana dia setiap hari ngambil air. Jadi kemungkinan besar inilah sumurnya untuk sumber air. Ya, jadi mungkin airnya dulu masih lancar ya, sejalan dengan di atas sana daerah Polung ya, masih hutan, jadi air masih lancar mengalir, debitnya masih cukup. Nah, ini apakah di sini rumah rajanya dulu ya? Sepertinya ada ya, karena dia ada semacam satu step di sini ya, step untuk naik ya. Apakah ini rumah raja atau ini juga semacam altar ya, altar tempat ritual di sini. Nah, di sini ada satu batu yang cukup besar ya, dan juga ini ada satu teras ya, satu teras yang untuk tempat. Apakah di sini ada semacam dulu semacam pondok ya? Apakah di sini dulu ada joro ya? Kita belum tahu. Jadi ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Dari dataran yang ini ya, yang banyak banyak losung. Di sini ada semacam step ya, semacam sini. Ini ada tangga. Jadi persis posisi di tengah ya, posisi di tengah. Lalu juga naik ke situ. Juga lihat di situ tengah itu ada
tangga untuk naik ya, itu ada bisa untuk naik dan untuk ke atas itu ya, mencapai yang bagian atas. Nah, coba kulihat sebentar lah ya, bentar aja, tadi ini belum kita lihat. Nah, ini ada tangga naik yuk, dan ini ada pohon mangga yang sampai ya bisa tumbuh di batu ya, ya. Oke, saya coba naik tangga ini ya. Nah, ini naik ke dataran ini. Nah, ini tempat apa? Jadi ada satu di sini, ada pohon mangga yang tumbuh di sini, ada ini, ada satu pohon juga, tapi ini sepertinya baru ya. Jadi ini ada anak tangga ya. Di sini banyak batu besar-besar ya. Apakah ini juga semacam batu untuk ritual lah ya, ritual ya, karena untuk tempat tinggal sepertinya tidak. Apakah ini runtuh ya, kita belum tahu. Jadi informasi belum lengkap. Nah, ini ya. Nah, jadi ini ada tempat air. Apakah sebelum orang naik ke atas ya, ke atas ini, karena ini ada jalan ya, jadi mungkin di samping keperluan kampung atau keperluan apapun namanya, air merupakan bagian penting dari kehidupan dan di ritual Batak ya. Jadi mereka bisa ambil air sini untuk bawa ke atas, barangkali untuk melengkapin ritual upacara ya. Ya, itu hanya asumsi ya. Oke, lihat batu-batu ini disusun dengan rapi ya, dengan sudut-sudut ya, ya, sisi-sisi batu yang saling berhimpitan yang membuat dia saling mengikat ya, itu. Dan celah-celahnya juga diisi batu-batu kecil, jadi saling mengikat, menjadi struktur yang lebih kuat gitu. Ya, tempat ini mirip seperti di sebelah kanan sana. Kita ada melihat terasering yang sangat rapat ya, karena di punggung bukit sangat terjal, dan ini jelas bentukan manusia ya, terasnya itu ya. Bagaimana nenek moyang dulu hidup, bisa kita bayangkan membuat tempat hidupnya ya. Ini ada tembok-tembok, dan mungkin ini juga ada oh, ini jalur jalan dari bawah ya, karena dia ada kiri kanan. Jadi nanti dia masuk ke dalam sini. Jadi perladangannya di sana, ini satu baris ini, juga sebelah sana itu kelihatan bentukan manusia. Sampai ke batas pinus yang terbakar itu masih terlihat itu campur tangan manusia. Dan itu ada satu parik juga ya di pohon sana, itu parik. Nah, coba kita bayangkan, ini luar biasa mereka hidup
di tebing ini, ya, dengan kondisi tempatnya yang sangat terjal. Jadi di sana sepertinya tidak ada jejak, tapi yang sebelah kanan ini ada jejak, ya. Ini bawah lahan pertanian mereka. Wah, ini luar biasa. Sepertinya ini bisa menjadi objek wisata, ya, budaya leluhur Batak zaman dulu. Bagaimana hidupnya, ya, bagaimana sulitnya leluhur Batak zaman dulu, ya, bagaimana mereka menyusun batu yang tingginya, ya, bongkahan batu, bahkan ini sampai ada yang 1 meter lebih, ya. Nah, bagaimana mereka menyusun batu-batu ini dengan pas sudut-sudutnya, ya, tentu memilih batu-batu yang saling sikunya tidak, ya, saling domu lah, saling bertemu, jadi bisa rapat seperti ini. Nah, ini pekerjaan raksasa juga, ini pekerjaan luar biasa, ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini sepertinya ada, setelah itu, ya, itu ada akses jalan, ya, ini. Terus ini akses masuk ke sini, ya, masuk ke sini, masuk ke atas sini untuk mereka mengakses kampung ini. Jadi ada 2, ya, jalan di sebelah kiri sini dan di sebelah kanan sana, dan mereka juga akses jalan untuk ke areal pertanian mereka di sebelah sana, ya. Apakah alasan mereka memilih tempat ini? Ya, bisa jadi di sini batunya cukup banyak dan juga tanahnya sepertinya agak lebih subur, ya, lebih gembur kelihatannya nih, ya, ya, lebih subur kelihatannya. Sepertinya untuk bertani cukup bagus di sini, ya. Ya, bagaimana kita bayangkan, ya, zaman dulu nenek moyang kita menyusun batu ini, ya, coba lihat dulu batu yang di samping ini. Nah, kita hanya membawa badan saja sudah ngos-ngosan. Mereka menyusun batu-batu yang besarnya hampir 1 sampai 2 meter ada itu. Jadi ini ada akses sebelah sini, ada sebelah sana, itu areal pertanian dan seterusnya. Ya, ini pekerjaan nenek moyang yang luar biasa ini. Bagaimana kita zaman sekarang menyikapi ini, ya, menjadi pedoman atau menjadi panutan kita. Bagaimana nenek moyang kita dulu bekerja keras. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang kita bisa explore. Macam mana nih, Pak Tobing masih kuat? Asik. Karena sedikit lagi nih puncaknya. Tinggal ini runcingnya, A-nya itu di atas. Jadi kita perlu lihat apakah ada apa di atas itu. Ya. Jadi oke, saya coba duluan.
Nah, saya coba jalan terus ke atas. Ya. Up. Wah, ini kita sudah sampai di puncaknya. Ya, luar biasa. Ini puncaknya, ada dataran sedikit di sini. Ya, ada datarannya. Persis ini puncaknya. Ya, ada tumpukan batu di sini. Ya, dan belakangnya ini, ya, bukan menyatu dengan tebing. Ya, jadi sepertinya ini ada dikorek, itu bawah, dikorek, ya, melingkar terus, ya, sampai ke bawah. Jadi kita sudah dapat gambaran bahwa ini puncaknya, dan mereka membuat jalan melingkar kiri kanan, ya, jalan yang dilengkapi parik kiri kanan, ya, sampai ke sana. Jadi sudah jelas bentuknya, ya, tempat ini puncaknya, dan sana itu daerah Polung, ya. Keren tempat ini, keren, luar biasa. Gimana kalau Lai Tobing melihatnya? Bermukim di tempat yang sebegini. Wow, curam. Ekstrim, ya? Ekstrim. Karena dulunya Danau Toba sewaktu itu masih tinggi pada ratusan tahun yang lalu. Kemudian nenek moyang orang Batak yang datang kemari membuka perkampungan, maka jadilah perkampungan ini. Ya, jadi luar biasa, ya. Jadi mereka pasti punya alasan tertentu yang sangat logis di zaman itu, ya. Di zaman itu pertimbangan logis pasti ada untuk mereka memilih tempat ini, ya, karena ini bukan tempat yang mudah dibuat, ya. Kenapa mereka tidak memilih dataran yang lebih rendah dan landai, dan kenapa harus di sini? Nah, ya, nah, selain perkampungan, saya juga punya pendapat tentang tempat ini, ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Mungkin saya juga punya sedikit pandangan, ya. Apakah ini tempat peribadatan atau ritual, ya? Karena di bagian puncak ini sepertinya kebanyakan ada altar, ada tempat ritual, ya, tempat persembahan. Yang rumah tinggal sepertinya hanya di bagian kaki, bagian bawah, ya, step yang paling bawah tadi yang ada masih ditumbuhi pohon, hutan. Lalu naik ke atasnya sedikit, sepertinya apakah ini bukan tempat tinggal, karena saya lihat tidak terdapat lagi landasan untuk membentuk tempat rumah, ya. Jadi apakah di sini hanya untuk upacara, bagian bawah sekali mereka tinggal. Jadi ini tempat upacara, ya, ritual. Nah, kalau ini arahnya ke atas sana, ya, mohon maaf kalaupun salah, bisa dikoreksi. Ini pandangan saya, karena ujung A ini kiblatnya arahnya ke Pusuk Buhit, ya. Kalau saya lihat di Google Map, ya, ini ke arah Pusuk Buhit, ke arah sana, ya, ke arah sana Polung, Ulu Darat, ya, daerah Ulu Darat, dan selanjutnya ke arah Pusuk Buhit, ya.
Jadi saya melihat arahnya seperti itu. Ini pandangan pribadi ya, atau hanya kebetulan ya. Nah, tapi yang di bawah sana batu, apakah itu sudah bergeser? Apakah itu kiblatnya ke Dolok Tolong atau Simanuk Manuk? Kita juga belum tahu informasinya. Itu kira-kira yang bisa saya ceritakan atau informasikan dari piramid Toba yang disebut piramid Toba. Ada terasering atau punden berundak ya. Ada punden berundak di sini. Jadi dari bawah memang kelihatannya seperti kecil ya. Rupanya di atas ini luar biasa besarnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah informasi kita tentang tempat ini yang katanya piramid Toba. Ya, seperti saya informasikan tadi bahwa bagian belakangnya, bagian belakang sini sepertinya ini dipotong ya. Jadi ini mungkin lanjut ke sana, tapi ini dipotong sepertinya untuk membuat benteng ya, membatasi antara sisi atas sana dengan kampung ini. Ya, jadi ada parik yang menjadi benteng ya, untuk membatasi akses dari atas sana tidak bisa masuk kemari. Kalau ke atas ini jangan lupa bawa bontot. Ya, bontot ringan bisa, bontot berat bisa, apakah nasi bungkus, supaya di atas ini, karena di tempat ini sangat ya luar biasa ya, kita betah berlama-lama. Jadi kami tadi beli yang namanya ini lapet atau ombus-ombus. Jadi kita tadi beli di Onan ada sana, Onan Lobu namanya. Kita beli makanan ini ya, isinya ini tepung beras di bagian luar, dalamnya kelapa dengan gula merah. Bisa bayangkan pariknya ya, lebarnya dari sini ya hingga ke sini. Ini ada kurang lebih 3 meter ya, ada 3 meter. Nah, ang rata 3 meter tebal ni ahon nate pariko? Lebih bagus lebih lah. Lebih? 5 kayaknya ya, 5. Hah? 3-4 lah. 3-4 lah, iya. 3-4 lebih. Iya. Lebih lah. 3 sampai 4 tebalnya. Wah, luar biasa nih bikinnya nih. Ketinggiannya yang sana, Nah, belakang kita tengok baru nampak dia. wah, kalau dibersihkan itu, ya, berarti rencana mau dibersihkan lah itu nanti semua ya. Semua. Oke, mantap lah itu. Datang nanti ya, Tok, ya. Bisa. Bapaknya opungku itu sudah di sini kampungnya. Oke. Bapaknya opungku itulah yang lebih tua. Baru ke kamu marhua dah tuau. Tutur hala itu, tu si Selo. Batu silma ropung mau. Jadi dia setarap Maropong. aku, setarap itoku, Ya. ini sudah meropong. Oh. Sedangkan opungnya bapakku itu sudah tinggal di sini. Oke, udah tinggal di sini. Iya. Nah, Opungnya yang tinggal bapak- di atas? Opungnya opungku itulah. Opungnya opung. Kalau yang tingkat yang dari batu itu, Iya, paling bawah. yang pertama kan. Iya, pertama. Yang kan ada lusung pertama jumpa. Pokok gendiri. Iya. Gendiri. Apa Kan, ceritanya situ? Jadi yang pertama kali ketemu ini satu ya, losung. Satu losung. Adalah bekas rumah di situ. Rumah. Itulah yang aku bilang. Oke. Di situnya rumah. Ya, di situnya rumah dulu. Yang kedua ini Itu sudah dulu menjadi halaman. opung aku. Tinggal di situ. Opung aku. Oh.
3 sunduk lah sama lebih sama 100 tahun yang lalu itu. sama aku. Tapi kalau ditanya hari itu nomor kan, saya dari Banjarnahor 16. Opungku itunya kuburannya kan. Inilah. Jadi Jadi, tapi kalau di atas itu nggak ada yang tinggal kan, seperti tempat di Hahomion sepertinya ya. Yang dulu Dulu Ya, kan, betul, ya. itu kan? Iya. kalau di atas itu ada kian nenek aku yang batu-batu itu. Iyalah yang batu itu. Yang mau kutanya ini yang di atasnya. Yang di atasnya kan? Puncak. Yang pernah puncak. itu Ya. jadi Nggak rumah. tahu. Nggak pernah jadi tempat tinggal. Nggak pernah. Kurasa agak miripnya itu kayak gini. Kalau tempat Hahomion Hahomion sepertinya ya. Lusung arung Iya, di Gijang opat. Jadi kalau kami waktu kecil, Hmm. dang boy madalan tu suduton. Oh, sudutnan. Oke. Iya. Dianggap tempat sakral atau Iya. keramat. Dan Ya. ini yang ada lumpurnya ini. Lumpur. Bisa terjebak orang di sini. Iya, jadi terjebak susah keluar. Iya, di sana yang paling basah. Di dekat pintu tengah. Di parit ini ya, di parit itu. Ini kan Jadi kita lihat di sini ya, ini parit huta ya, benteng kampung Banjarnahor ini ya, supaya orang tidak bisa memanjat ke dalam sana. Di depan sini ada rawa atau lumpur yang cukup dalam ya, sengaja dibuat untuk menjebak orang supaya tidak bisa masuk ya, tidak bisa sembarangan. Ketika masuk kemari akan terjebak lumpur dulu, dan pasti udah susah dia untuk naik ke atas sana. Itu ada losung di bawah pohon. losung madu dan ita. Hah? Mabua. Dang boy sebarangan losungnya madu madu dan Oke. gadung. Holo. Madu dan ita. Mau losong onon madu deme doon. Oh, me alana rong batasnya na musing kan atau nang marsapatan. Jadi mau madu da eme doh madu alana hami madu da eme so dang harong dope pabrik na jolo. Oke, ya. Waktu anak-anak. Ya. Jadi dulu waktu kecil kami kalau pergi bapak kan di SMP-nya kerja, SMP Bakara itu. Kami itu tuh Mei alana itu tuh di Asal orang bebas salak. asa unang lalauhan man dia. Oh, dikurung. Dikurung di dalam sini. Kami kan mana bisa kami kemana kami pergi? Oh, jadi itu mesti sempat dikurung-kurung di dalam sini Iyalah. supaya jangan Sebelum sekolah. pigi-pigi. Iya. Iya. Di pudak bapak mau laku lapo. Oh, Lapo. Ita ruh mau mulai tuh son. halo. Pergilah dia ke sekolah SMP. Iya. Kami di sini. Aku menjaga adikku. Iya. Rongiton. Orang-orang gitu. Iya itu kan di sini besar sampai aku kelas 5 SD dan lebih. Iya. Nah, ini losungnya lebih cantik Ya. Ini lebih cantik. karena di sini ada ukirannya juga di bagian Dan bawah. pada umumnya losung Di kita sini. ini ada begini. Hmm, Ini lebih Ada. cantik. Nah, ukiran bawahnya ya. kenapa harus diukir? Iya, Coba. betul, cantik ini. Ada lagi satu lagi. Lebih tertutup di sini gini. Tahu? Oh, ada mulutnya ya. Iya. Yang tadi ada itu, yang sana. Nah, ada. Ini pas sekali segi empatnya. Iya. Ini sejak kecil kami sudah ada ini. Bukannya baru dibikin ini toh. Orang asing ke Toba. Utara ini. Ya. Opungku sudah bergaul. Oh, Dia selalu membeli pinggan pasu dan cawan. Pinggan pasu itu pinggan tempat dia makan. Iya. Dari Kuyu ada. kayu itu tidak Ya. disebut pinggan pasu, namanya capa. oh sapa. Sapa. Oke. Jadi opungku itu selalu makan dari pinggan pasu ini, tetapi orang lain dari sapa. Sapa, yang dari Iya. kayu ya. Karena di sini banyak dibeli opung itu pinggan pasu, maka nama kampung ini Kampung Si Pinggan Pasu. Kami mau bikin data ini supaya terdaftar di kepala desa. Ya. Kampung ini namanya Si Pinggan Pasu. Oke. Kalau mau itu melihat pinggan pasu itu masih ada sisa satu lagi Di mana? di rumah kami di Sibolga. Di Sibolga. Iya. Dan ada nama adikku namanya Si Pinggan Pasu. Itu Bu. Oke. Kami hanya mau renovasi rumah opung kami. Beginilah posisi rumah opung itu menghadap ke robeannya dulu. Oke. Tidak menghadap ke sana. Oke. Oke. Aku tidak tahu filosofinya kenapa menghadap ke sana. Iya. Coba kasih tahu itu nanti sama Iya. aku.
karena dia menganggap gunung itu tempat Hahomion. Kekuatan. Iya, kekuatan. Jadi harus dihormati. Di sana. Iya. Iya, jadi tidak boleh dibelakangi. Di sana, ya, tidak boleh dibelakangi. Iya. Nah, itulah dia filosofinya. Nah, apalagi itu dibuat seperti itu, memang ada tempatnya di sana. Itu menambah kuatnya bahwa memang dulu ini tempat yang sakral ya. Kemudian masukan dari aku soal Pinggan Pasu tadi. Aku dulu 2 tahun lalu udah pernah kemari. Iya, masih belum bisa. Iya, masih kulihat ini ada macam-macam, ada di sini kayak teropong apa gitu. Ada di sini, rupanya semakin banyak orang jalan ke sini sudah diambil dari situ, ada patung-patung batu. Aduh. Iya, ada nggak boleh siapapun ke situ. Iya. Kalau Opung Boruko seringnya Napuran, tapi kami sejak tahun 82 udah sibolga. Aduh, nggak ada yang tinggal di sini. Ini kosong. Aduh, supaya jelas ini bahwa ini ada sejarah Pinggan Pasunya. Mungkin rumah ini nanti sudah siap. Di sini, di sini taruh. Iya, di kerangkeng. Di kerangkeng. Iya. Oke. Jadi orang bisa melihat inilah Pinggan Pasu. Iya. Dan peninggalan. Nama kampung ini Pinggan Pasu. Iya. Ada sejarahnya. Enggak boleh di sawah. Di rumah pun enggak boleh di sawah. Oh. Sekarang ini sudah merajalela manusia. Iya. Jadi mahal nanti beras jadinya. Di sini lah aku dulu waktu kecil, guys. Ini dulu rasaku waktu kecil ini. Batu ini dulu beserta. Jadi ini kalau aku duduk di sini, aku rasa damai kali karena di sinilah masa kecilku. Itu ditutup bapakku. Jadi aku dengan adik-adikku ini bersih nih. Di sinilah Pak. Oh. Iya. Batu ini sudah ada sejak aku. Udah ada ya. Iya. Itu biasa duduk di sini. Ada tangganya. Tapi bukan tempat apa ya? Enggak. Altar. Yang semasa aku ini sudah tempatku bermain. Oke. Ini batu ini. Iya. Kalau yang tadi untuk apa, yang sudut-sudutnya tadi ya? Yang sudut nggak boleh kami sembarangan ke situ. Di sudut sini itu ya? Iya, sudut sini, sudut sini. Sama sudut sana. Aduh, mulut nabil guys. Halo. Iya. Dari sini kita itu. Jangan hilang sejarah kampungku ini toh, karena banyak orang bersimpang siur bercerita. Iya tuh, inilah harbangan ini. Inilah harbangannya. Sudah hilang satu tonggak. Oh, ini ya tonggak ini ya. Ya, di sini kian ada. Oke, jadi bisa kita lihat tonggak ini ya. Coba lihat ya. Ini ada cekukan di sini, cekukan semacam. Dibikin dulu batu. Jadi di kiri sama kanan. Iya. Jadi ada batu. Talmak lebar untuk menutup pintu ini. Jadi tidak boleh orang masuk. Tidak boleh sembarangan masuk. Bukan papan ya? Batu. Batu. Iya. Oke. Batu natalmak. Batu talmak ya, yang lebar. Iya, lebar. Nah, ini bisa dia. menutup ini. Jadi menutup ini. Jadi ini agak dibikin ini agak lebat-lebat supaya tidak tahu orang bahwa ini kampung. Iya. Jadi tempat ini dibuat agak sembarangan orang masuk kampung itu. Agak semak belukar karena supaya orang tidak tahu jalan masuknya ya. Ini tidak tahu jalan masuknya, bahwa inilah jalan masuk. Iya. Nah, karena ini hanya peran apa? Peran satu banyak ini turun. Semak ini. Ya, semak belukar dan hanya bisa dilalui satu orang ini. Coba. Tidak bisa dilalui banyak orang. Iya. Tertutup. Iya. Jadi inilah jalan untuk ke atas. Iya, ini Keleter A ini. Keleter A ini lanjut, ke atas. Ini lanjut ini. Betul. Nah, ini jadi besar kali. Kian masuk boya sebarangan idihan. Susi dia mai. Isu ini tobuti. Jadi kalau itu ke belakang sana, maka nampaklah tembok ini sangat tinggi sebenarnya. Coba kulihat itu. Kulihat itu ya, permisi ya. Om Polak Gijang. Jadi kita mau lihat batas tembok atas ya. Nah, tadi.
di sini ada makam di luar batas. Ya, jadi ini sudut ya parik ya paling luar. Nah ini ya, tapi sepertinya ada orang naik ke atas ini ya. Udah dijejaki orang itu. Oh Udah. Bah. Iya, udah dijalani. Kalau bisa itu tutup aja tuh. Iya. Iya, nanti gue bilang sama itu Kalimantan. Ya. Kan sedangkan letter A yang ininya rapat ke Robean itu. Ini berdiri sendiri tegak. Tegak ya. Ini hampir 4 meter ya, 3-4 meter. Iya, tingginya ini. Ya, kurang lebih 3-4 meter nih. Makanya orang dulu ini nggak boleh dia payung, marahnya pemburu. Nggak boleh kemari ya? Enggak, ini ada jaraknya. Oh, boleh ditanam ini. Dulu menanam ubinya kami di sini. Di sana ya? Dan saudara-saudara dari bapakku itu. Sepertinya ada, ini memang dibebaskan, nggak boleh ditanami ya? Iya. Wah, ini keren ini toh. Warisan yang sangat berharga ini. Jadi sudutnya mana? Itulah sudutnya itu. Kalau bukan ini? Ini sudut di sini. Ini sudut di sini kan dua. Oh. Di sini lah dulu. Kata oknum itu. Yang bunyi mengambil kaki idan itu ini. Dia bumi gana. Aduh. Rawa-rawa. Rawa-rawa teh. Tapi di sini sama. Yalah udah kering karena nggak dirawat kan. Inilah kampung ini kok. Iya. Inilah sudutnya. Oh. Ini sudutnya. Ini sudutnya. Jadi di bawah ini dulu ada lumpur. Iya. Di bawah sini. Iya. Tahu-tahu dia dipanjatin orang dari sini. Oh iya. Udah dipanjatin ini. Nah, ini ada tempat air nampaknya ya. Rawa-rawa ya. Ya. Ada akses ke sini. Iya. Ada. Ini buktinya mungkin dipanjat orang dari sini. Iya. Oke. Ini sudutnya ya. Borta ini ya, tandanya ini. Iya. Borta. Kalau waktu opung masih ada, nggak ada kayu-kayu besar ini di sini. Oh, masih bersih? Iya. Oh, waktu itu kecil ingat ini masih bersih ya? Iyalah, karena kami Robeani ini menanam ubinya kan. Oh. Menanam bawang. Iya. Setelah musim bawang merah. Saudara-saudara dari opungku itu keturunannya juga di sana juga ya? Sampai ke atas, ke atas ya? Hampir mendekati ke letter A itu. Merobean. Oh, Merobean. Robean kan artinya tebingnya, jurang. Robean itu, iya, Robean itu gunung-gunung kecil. Bukit-bukit. Bukit, iya bukit. Ya. Bukit. Inilah Robean kami bilang, ini Robean ini. Robean itu di bawah gunung. Iyalah. Kaki gunung itulah. Kaki gunung lah. Iya. Lereng gunung. Iya. Inilah yang nggak pernah disentuh dari sejak dulu. Tapi kalau opung naik ke sini, bukan sisi-sisi, nggak pala bersih. Selalu dibikin opung laporan di sini. Oh. Ada yang di sini tempat duduk-duduk seperti duduk-duduk, ada seperti batu bergambar. Di mana di atas? Coba ikut naik. Katanya masih ada tinggal 1 atau 2 lagi. Di sudut sini? Di sudut sini dikejar. Oh iya itu masih ada itu. Masih ada? Masih. Ini jaga lah itu. Jaga. Iya. Batu, iya. bentuk. Halo. Lonceng panas. Iya. Masih ada itu. Warna pelat itu. Nah itu. Jaga kamu mau. Ya udah kurang lah ini toh. Ya sudahlah. Apa yang ada dipertahankan. Udah kurang lah ini toh. Adanya dia begini, dia seperti bisa kita duduki, tapi bergambar dia toh.
Ada seperti ulu balang gitu ya? Segini dia, gitu, bergambar. Wus, luar biasa nih. Itu mudah diangkat karena dia kira-kira segini. Oh. Dan segini dia tingginya. Iya, kayak bentuk orang patung. Iya. Iyalah, ulu balang itu. Jadi, udah diambil. Ini mungkin susah diambil. Iya, karena ini berat. Mana ada akses orang ke sini? Mana? Enggak boleh. Magwarna pelak gijang patang doi dege. Oke. Namanya yang paling atas.